Inilah video saat peristiwa pengeroyokan dua pelajar di depan gerbang sekolahnya oleh sejumlah pelajar lainnya di Jalan Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang satpam mencoba melerai pengeroyokan, namun beberapa pelaku masih mengejar korban. Diduga pengeroyokan terjadi karena pelaku tidak terima terkena cipratan genangan air motor korban saat melintas. Korban akhirnya melaporkan kejadian pemukulan ke kantor polisi. Polisi langsung melakukan olah TKP serta meminta keterangan pihak keamanan sekolah. Kalau kita apanya? Ada lebam? Lebam di bagian pipi. Di bagian pipi. Di belakang. Kenapa itu dipukul pakai apa? Kalau yang belakang helm. Yang depan sini tinggi. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pelaku juga diketahui bukan pelajar dari sekolah yang sama dengan korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Kabel listrik yang berada di kawasan perdagangan Blok G Tanah Abang, Jakarta terbakar. Minyak goreng murah masih diserbu warga. Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Davi, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi terkait ratusan kios pedagang di Pasar Brambang, Demak, Jawa Tengah ludes terbakar dini hari tadi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. PKB 11 Sudian melaporkan dari Pasir Gubuk. Api dengan cepat melahap bagian depan pasar tradisional di Desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah. Kebakaran menghanguskan setidaknya 200 kios pedagang di area seluas 200 meter. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Setelah 5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios yang dengan cepat menjalar ke kios lainnya. Kejadiannya sekitar pukul 00.10 WIB, kemudian untuk kerugiannya kios sekitar ratusan kios. Untuk sementara pemicunya dari korsleting listrik, untuk korban jiwa. Akibat kebakaran ini, ratusan kios pakaian, sembako, hingga barang kebutuhan rumah tangga lainnya rata dengan tanah. Kerugian ditaksir mencapai hampir 2 miliar rupiah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kabel listrik yang berada di kawasan perdagangan Blok G Tanah Abang terbakar siang tadi. 1 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Kabel listrik yang berada di kawasan Tanah Abang ini terbakar siang tadi. Warga bersama petugas berusaha memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 1 mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Puluhan mahasiswa mendatangi markas PDI Perjuangan Jawa Barat buntut dari pernyataan Arteria Dahlan yang dianggap melukai masyarakat Sunda. Massa menuntut Arteria meminta maaf dan dicopot dari keanggotaannya sebagai kader PDI Perjuangan.
Puluhan mahasiswa mendatangi kantor PDI Perjuangan Jawa Barat terkait pernyataan Arteria Dahlan yang dianggap melukai perasaan masyarakat Sunda. Para mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono. Meski berjalan damai, kedatangan mahasiswa dijaga ketat aparat kepolisian. Gema Pasundan meminta Arteria Dahlan untuk meminta maaf dan meminta PDI Perjuangan Jawa Barat memberikan rekomendasi kepada DPP agar Arteria dicopot sebagai kader. Ada 3 tuntutan. Yang pertama, Arteria Dahlan itu meminta maaf secara langsung kepada masyarakat Sunda Nusantara. Yang kedua, DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sebagai kader partai. Dan yang ketiga, mendorong pergantian antar waktu karena yang bersangkutan sudah melanggar kode etik DPR yang dimana memicu konflik sara dan sudah memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Ya jelas, ya karena kader kita pun ya tersakiti, saya pun tersakiti. Jadi ya sangat dirugikan. Dari sisi apapun pribadi kita pun sangat tersakiti. Sebagai sebuah partai ya pasti kita tersakiti. Dan ini jelas merugikan kita semua. Ketua DPD PDI Perjuangan berjanji akan menyampaikan usulan mahasiswa ke pihak DPP. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita, iNews melaporkan. Arteria Dahlan dilaporkan Majelis Adat Sunda ke Polda Jawa Barat siang tadi. Laporan terkait pernyataan Arteria yang meminta Jaksa Agung memecat seorang kepala Kejaksaan Tinggi karena berbahasa Sunda dalam rapat di DPR. Majelis Adat Sunda bersama perwakilan adat Minang dan sejumlah komunitas adat kesundaan melaporkan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan ke Polda Jawa Barat siang tadi. Laporan terkait pernyataan Arteria Dahlan yang menyinggung Jaksa Agung agar memecat seorang kepala Kejaksaan Tinggi karena berbahasa Sunda dalam rapat di DPR. Menurut pelapor, pernyataan Arteria Dahlan yang disampaikan dalam rapat DPR menyakiti perasaan masyarakat Sunda. Bersangkutan menantang, seolah-olah kesannya menantang. Dengan silahkan membawa ke BKD lah, jalur hukum dan lain sebagainya. Artinya ini terus berlanjut ya Kang? Oh, akan terus berlanjut sampai yang bersangkutan sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Sebelumnya dalam rapat kerja di Komisi 3, Arteria meminta Jaksa Agung mencopot seorang kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara dengan bahasa Sunda dalam rapat. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa, dan sebagainya itu, Pak. Ya. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Pernyataan Arteria menuai protes dari sejumlah pihak, baik seniman hingga politikus asal Sunda, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan sederhana itu ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada dasar hukum yang jelas ya. Dan saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana. Jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya. Jadi saya berharap itu dilakukan. Namun belakangan Arteria mengklarifikasi ucapannya itu dan meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Sunda. Anggota Komisi 3 itu pun berjanji akan lebih efektif dalam berkomunikasi. Arteria Dahlan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Sunda atas perkataannya yang kurang berkenan. Arteria pun mengaku telah dimintai klarifikasi oleh DPP dan fraksi PDI Perjuangan. Saya juga sudah dimintakan klarifikasi dan sudah memberi klarifikasi ke DPP partai. Hari Kamis ini jam 11 sampai jam 12 tadi saya bertemu mengklarifikasi di hadapan
Pak Sekretaris Jenderal, Pak Hasto Kristianto, Pak Ketua Dewan Kehormatan, Pak Komar. Nah, dan jam 1:30, 13.30, saya juga sudah dimintakan klarifikasi dengan Ketua Fraksi kami, Mas Utut Adianto. Intinya saya mohon maaf, dan kemudian pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini murni dari saya pribadi selaku anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Tidak ada kaitan dengan apa fraksi atau dengan partai kami. Dan pastinya tidak ada bermaksud untuk rasis atau merendahkan bahasa atau suku Sunda. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim, panitera, serta pengacara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Operasi tangkap tangan diduga terkait suap penanganan perkara. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Dalam OTT, KPK menangkap hakim, panitera, dan pengacara. Ketiganya diduga terlibat suap untuk memuluskan penanganan perkara. KPK juga menyita sejumlah uang sebagai barang bukti. Benar, KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima, ada 3 orang yang diamankan oleh tim KPK, diantaranya adalah hakim, panitera, dan juga pengacara. Kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian dan penerimaan hadiah ataupun janji berupa uang terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Pasca OTT, KPK menyegel ruangan hakim di lantai 4 gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara itu, para pihak yang ditangkap masih diperiksa intensif. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan hakim, panitera, serta pengacara yang terjaring operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Surabaya, ada rekan kami Lineke Utsiki di gedung KPK. Selamat sore Lineke, bagaimana proses pemeriksaan saat ini? Ya, Davi dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini tentunya tim penyidik penindakan dari KPK ini masih melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ini yang sudah dibenarkan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri yang diamankan di Surabaya, Jawa Timur, yakni yang terdiri dari hakim, panitera pengganti, dan juga pengacara berkenaan dengan kasus suap terhadap perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya. Karena demikian, untuk pemeriksaan dan juga penyegelan dari ruang hakim di lantai 4 di Surabaya ataupun Pengadilan Negeri Surabaya ini memang masih berlangsung di Surabaya. Artinya untuk ketiga orang yang disampaikan diamankan oleh pihak KPK ini memang belum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Namun kalau kita mengutip dari pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan, ini menyampaikan ataupun menjelaskan mengenai kronologi penangkapan dilakukan oleh tim KPK, yakni dini hari tadi, tepatnya pada pukul 5 hingga dengan setengah 6 pagi, tim penindakan KPK ini kemudian mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian mengamankan kedua orang tersebut dan melakukan penyegelan serta penggeledahan di ruangan hakim atas nama Itong Isnaini dan juga panitera pengganti atas nama Hamdan, dan ini masih terus berlangsung pemeriksaan intensifnya di Surabaya. Dan informasi yang kami peroleh adalah memang untuk kedua orang yang diamankan, hakim dan juga panitera pengganti, ini rencananya akan tiba di gedung KPK Merah Putih pada pukul 7 malam nanti. Kembali ke Davi. Baik, terima kasih Lineke Utsiki atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, operasi pasar murah di Cirebon, Jawa Barat diserbu emak-emak. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah jadi.